Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita kali ini yang masih membahas di dalam adab seorang murid ketika dia bersama di hadapan gurunya, yang mana di sini beliau jelaskan oleh musannif rahimahullahu taala, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan manfaat dari keilmuan beliau. Beliau mulai di sini dari membahas tentang seseorang tersebut ketika termasuk menjaga adab kepada gurunya, bahkan ketika gurunya itu nggak ada di hadapannya. Ya, beliau awali wa min ta'dhimi syaikhi an la yajlisa ila janibihi, termasuk mengagungkan beradab kepada guru, yaitu an la yajlisa ila janibihi, kita tidak dianjurkan untuk duduk di samping guru kita. Ya, seandainya pun kita ini mengharuskan duduk dekat di samping dengan guru kita, maka hendaknya kita ini untuk mundur sedikit dari guru kita. Tidak boleh sejajar atau di sebelah pas dengan guru kita. Ya. Begitu juga beliau jelaskan wala ala musollahu, bahkan ketika guru tersebut enggak ada, yang mana di situ ada tempat yang biasanya digunakan sholat oleh guru kita, yang mungkin biasanya di situ sudah disiapkan sajadah yang biasanya mungkin digunakan rutinitas sholat oleh guru kita, maka termasuk adab juga kita ini tidak boleh untuk duduk di atas sajadah tersebut yang biasanya digunakan oleh guru kita. Wala ala firashihi, begitu juga di atas kasurnya yang biasanya guru kita tidur di situ. Wa in amarahu syaikhu bidzalik fala yaf'aluhu illa idza jazama alaihi jazman yashukku alaihi mukhalafatuh. Bahkan seandainya guru tersebut itu memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Semisal ternyata suatu saat kok guru kita ini memerintahkan kita untuk duduk di tempat sholatnya, atau mungkin untuk duduk di kasurnya, atau mungkin untuk duduk sebelahan dengan guru kita, ya, bahkan walaupun seandainya seperti ini, kita tidak boleh untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi ada pengecualian, yang mana mungkin kaidah ini diambil dari kalamul ulama, yang mereka ini menjelaskan tentang adab seorang murid kepada guru ketika dikatakan sulukul adab muqaddamun ala limtithalil amr, ya, yang mana menjaga adab yang baik kepada guru, walaupun guru tersebut itu seandainya memerintahkan hal-hal yang tadi, itu lebih diutamakan sulukul adab, yaitu menjaga adab kita, ya, daripada melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, ya. Tapi katanya beliau di sini dijelaskan illa idza jazama alaihi jazman yashukku alaihi mukhalafatuh, kecuali apabila memang seorang guru tersebut memerintahkan dengan sangat atau menekankan orang tersebut untuk melakukan hal itu, ya. Misal ternyata kita benar-benar disuruh untuk duduk di sebelahnya, ya, dipaksa oleh guru kita untuk duduk di sebelahnya, ya, maka hal yang seperti ini fala ba'sa bimtithali amrihi fi tilkal hal, maka tidak apa-apa katanya beliau kalau memang guru tersebut menyuruh kita dengan benar-benar supaya kita melakukan hal tersebut. Maka di sini mentaati perintah guru di sini lebih utama, ya, mungkin karena adanya hikmah yang kita tidak diketahui, yang kita tidak tahu bahwasanya guru tersebut memerintahkan hal tersebut. Tsumma ya'udu ila ma yaqtadihil adab, tapi tetap ini semua balik kepada ketika kita melakukan hal tersebut harus kita barengi dengan adab-adab
Ya tidak boleh kita malah merasa seenaknya sendiri atau merasa ya bahkan ya naudzubillah kalau merasa lebih atau setara dengan guru kita ya. Di sini waqataka laman nas fi ayul amroini aula. Nah, ini pembahasan yang mana masih mungkin dibahas oleh para ulama, dibahas oleh para mereka yang mengerti tentang adab seorang murid dengan guru, mana yang lebih baik antara sulukul adab atau imtithalul amr ya. Ketika kita bersama guru, kemudian guru memerintahkan hal yang mungkin kita harus jaga, kita harus menjaga adab dengan guru. Seperti tadi mungkin ternyata guru memerintahkan kita untuk duduk di sebelahnya ya. Mana yang lebih utama? Kita menjaga adab untuk tidak duduk di sebelah guru, atau kita imtithalul amr ya, melakukan perintah guru dengan duduk di sebelahnya. Maka dibahas di sini ayyatamida imtithalal amr aw sulukil adab walladhi yatarajjahu tafsil fa in jazama syaikhu bima amarahu bihi jazman akidan famtithalul amri aula wa illa fasulukil adabi aula. Tetap seperti yang telah diterangkan oleh musannif Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala seperti yang di atas ya. Mana yang lebih diutamakan? Maka dilihat terlebih dahulu, maka ditafsir terlebih dahulu perintahnya guru kita itu seperti apa. Apabila perintahnya tidak menganjurkan, tidak menekankan kita supaya melakukan hal tersebut, maka kita lebih memilih sulukul adab ya. Kita memilih jaga adab supaya tidak duduk di sebelah guru kita. Tapi kalau sampai mungkin ternyata guru kita benar-benar menekankan untuk nyuruh kita duduk di sebelahnya ya, dengan sangat memerintahkan hal tersebut, maka katanya beliau di sini ya imtithalul amr aula ya, mentaati perintah guru di sini lebih ditekankan ya. Maka hal yang seperti ini melihat kondisi bagaimana guru tersebut memerintahkan kita ya. Dijawazi ayak sida syekhu idhar ihtiramihi wa i'tinaihi bihi fayuqabilu huwa dzalika bima yajibu min ta'dimi syaikhi wal adabi ma'ahu ya. Bisa jadi seorang guru bermaksud seperti itu untuk menampakkan ya kehormatan beliau atau guru kita, mungkin karena mungkin seorang guru itu pasti juga beliau mempunyai sifat tawadhu. Guru itu mempunyai sifat rendah diri, bahkan kepada orang lain, bahkan juga kepada muridnya. Yaitu yang mungkin kita dapati dari guru-guru kita. Bahkan seorang guru, mereka ini sempat-sempatnya ya merasa rendah diri di hadapan murid-muridnya. Kadang ketika mungkin guru ingin menampakkan hal tersebut untuk mencontohkan kepada muridnya, sehingga menyuruh muridnya untuk melakukan hal yang semisal seperti tadi ya, mungkin untuk duduk di sebelahnya, atau mungkin ketika memang seorang guru bertamu kepada rumah muridnya, kemudian muridnya duduk di bawah misal, ternyata guru menyuruh murid tersebut untuk duduk di atas, maka ini semua adalah bentuk ya kehormatan guru, tawaduknya guru kepada di hadapan muridnya, bahwasanya mereka juga ya berhak untuk duduk di atas juga karena ini rumahnya. Tapi kita sebagai seorang santri, seorang murid, pasti merasa kita ini tidak sesuai atau kurang cocok ketika duduk selevel atau setingkat yang sama dengan guru kita. Tapi mungkin bentuk penghormatan guru kepada sahibul bait, walaupun itu muridnya mungkin juga ya, seorang murid tadi disuruh untuk duduk di atas ya. Ini maka ketika kita melakukan hal tersebut ya, ketika guru ternyata memaksa menekankan kita untuk duduk di sebelahnya, maka kita juga fayuqabilu huwa dzalika bima yajibu min ta'dhimi syekh wal adabi ma'ahu. Kita juga harus jaga adab ya, bukan berarti ketika seorang guru bertamu ke rumah
muridnya, yang mana ternyata muridnya suruh duduk di atas, kemudian dia berlaku seolah-olah sohibul bait yang merasa hanya ditamui oleh orang lain. Enggak, tapi tetap yang ada di hadapannya ini adalah seorang gurunya. Dia harus menjaga adab, ya, ta'zim dan ihtiram kepada gurunya. Ya, ini adab yang harus kita jaga, ya, sangat penting di zaman sekarang ini, yang mana mungkin bisa dikatakan krisis adab, ya, yang mana mungkin banyak kabar-kabar seorang murid atau wali murid, ya, menuntut gurunya, ya, memenjarakan gurunya, menghentikan gurunya untuk mengajar. Lah, ini semua harus kita jaga. Semoga ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.